ini akan disolatkan Kita akan mensolatkannya jam 8 kita bawa ke masjid. Sampai di masjid kita solatkan, setengah 9 perkiraan selesai kita langsung ke makam. Jadi jam 9 atau setengah 9 kita makam. masjidnya itu di daerah kediaman Di sini di komplek sini. Pak, persiapan di sini apa jenazah sudah dimandikan? Jenazah sudah dimandikan, sudah selesai dari sana. Tinggal hanya kita mensolatkan, selesai disolatkan kita bawa ke. Berarti dimandikan di Surabaya ya Pak? Iya, dimandikan di Surabaya. untuk gala sendiri saat ini seperti apa kondisinya? Si Gala kondisinya sekarang masih dirawat di rumah sakit Surabaya. Kapan akan pulang? Kapan akan pulang belum bisa saya jawab, soalnya nanti saya akan anak saya melihat ke situ dulu untuk melihat apakah masih perlu dirawat di rumah sakit atau bagaimana. Siapa yang menemani saat ini? Ada teman si Doni itu temannya si Situ, atau ada juga keluarga di situ. Ada keluarga. Tadi ada kabar kondisi gala usahanya seperti apa? Tadi belum saya telepon hari ini ya, tapi kemarin kondisi sih fit aja, nggak ada masalah. Sehat, nggak ada masalah. Jadi sudah distiskan segala macam, nggak ada masalah. Semuanya fit. Cuman memang ada pembengkakan sedikit. Ini Tipis. sudah saya buka tadi. Saya buka kamera Pak. Nah, Pak, nanti yang akan ke makam siapa saja Pak? Semuanya kita. Seluruh keluarga. Oke. Semua yang sanggup ke makam kita. Oke. Pak, mohon maaf Pak, mungkin ada firasat nggak sih Pak atas kepergian Bibi Aliasa? Terasa sih sebelum ini nggak ada, cuman saya bertanya-tanya sedikit. Beberapa waktu ini anak saya ini cerianya itu apa ya, kata orang senang banget hatinya anak ini ke Bali hampir setiap minggu, ke Surabaya setiap saat. Jadi saya sempat ngomong sama dia, kok kamu ya nggak apa-apa Pak, ada usaha juga kan, perjalanannya masih untung kan, begitu selalu. Ya tapi namanya perjalanan jauh kan, tapi kadang dia kan dengan pesawat, cuma kebetulan ini dengan mobil ya. Apa alasannya akan anak mobil saat itu? Alam saya nggak tahu, waktu sebelum berangkat saya nggak tahu, cuman mungkin banyak yang mau dikunjungi, nggak tahu saya kenapa dia bawa mobil. Dia nggak sempat ngomong sama saya. Apa bapak tahu urusan apa akan ke Surabaya? Urusan bisnisnya. Dia ada usaha bisnis dengan temannya. Kenal dengan sosok drivernya Pak? Enggak kenal. Saat ini drivernya baru. Drivernya di mana Pak? Maksudnya yang mana tuh? Yang Jody. Yang membawa mobil itu Pak, gimana Pak? Kamera. Bapak sini Pak, kamera sini Pak. Ya. Sosok Jody seperti apa Pak? Kenal baik, kenapa? Dia udah lama, dia udah kerja 2 tahun lebih. Pak, emang jadi ini kalau setiap bawa mobil selalu dalam kecepatan tinggi atau bagaimana Pak? Ini anak muda ya, saya pernah kritik juga dulu, kamu percayakan bawa mobil sama anak muda perjalanan jauh, saya ngeri. Dia bilang saya sempat waktu itu, dia bilang kita gantian Pak katanya, enggak dilepas sama dia. Tapi dia bawa mobil udah bisa, dia pernah beberapa kali bawa mobil saya lihat ya oke aja lah kan begitu. Jadi mungkin ini memang naas ya, enggak tahu lah saya. Tapi memang bisa dalam kecepatan tinggi ya Pak? Saya rasa enggak deh, soalnya kenapa? Soalnya saya selalu berpesan sama anak saya jangan sekali-kali kecepatan tinggi, karena perjalanan itu ya mempunyai risiko yang sangat besar. Tapi ternyata setelah diselidiki saya dengar di berita kecepatannya terlalu tinggi. Saya dengar di berita. Tapi bapak sendiri pernah nggak sih mungkin di kendaraan ketika Jody yang membawa belum pernah, cuman dia pernah mengantar anak saya yang lain mau pergi kemana bawa mobil saya, pernah dia beberapa kali ya. Saya nggak ada masalah, tapi sungguh pun demikian saya nggak tahu sampai di mana bisa dia bawa mobil. Yang namanya anak muda ya pengalamannya mungkin belum cukup. Tapi ini memang ada suatu kesalahan juga di sini, kenapa anak saya percaya banget sama. Apakah sudah ada konfirmasi dari pihak kepolisian Pak untuk pemeriksaan begitu Pak? Belum ada. Oke. Soal itu belum ada di polisi. Bapak sudah ada kontak kah dengan Jody? Saya udah kontak sama dia 3 kali. Oke. 3 kali saya kontak sama dia, saya tanya, tapi kontak saya kan menanyakan bagaimana si Gala, bagaimana Vanessa, bagaimana si Edi, itu aja kontak. Tapi semenjak saya mendapat berita dari TV bahwa kecepatannya tanpa memikirkan anak dan menantu saya, cucu saya nggak berat saya untuk istilah orangnya ini kan nyawa manusia. Jadi saya nggak sanggup melepon dia. Perasaan saya itu, bawa kerbau ini kita itu pikiran saya setelah saya dengar berita. Tapi benar gak kecepatannya segitu, saya nggak pasti juga kan gitu. Cuman itu kan baru berita. Tapi sempat lihat video yang dia main Insta story ini
Sempat lihat? Iya, sempat saya lihat. Jadi saya situ saya agak apa? Pak, Pak, misal Jody terbukti bersalah karena membawa kecepatan terlalu tinggi, apa dari pihak keluarga akan memaafkan atau bagaimana? Kita lihat aja proses hukum dulu. Kita lihat proses hukum dan kita lihat apa benar seperti yang kita dengar berita yang diceritakan ini terjadi. Apa banyak kelalaian, di mana kelalaian ini kan ya anak, menantu, cucu, bagaimana perasaan saya? Berarti akan menyerahkan semuanya ke pihak hukum? Iya, saya serahkan kepada pihak hukum. Bagaimana sebaiknya? Soalnya kalau tidak, ya hal-hal seperti ini kan bisa juga terjadi di orang lain. Jadi ini sangat berguna juga bagi orang lain agar seorang driver itu bisa mengontrol diri apa yang dibawakan. Tapi pihak keluarga sudah memaafkan Jody. Kalau kita belum sampai ke situ.